Yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua ya seperti biasa selalu diberikan kesehatan, tetap fit. Tentunya kita tetap gas terus. Di episode kali ini Bang Monjeng bakal ajakin teman-teman semua untuk nge-review yang namanya motor custom lagi. Ini motornya sebenarnya pernah kita bahas waktu lagi proses pengerjaan. Cuman sekarang motornya sudah 100% jadilah boleh dibilang, yaitu Honda Monkey Custom, di mana mesin, frame-nya itu benar-benar dibikin dari nol, mesinnya beli terpisah, terus frame-nya dibikin juga. Mungkin teman-teman yang mau tahu bengkel yang bikin frame-nya, nanti Bang Monjeng taruh linknya di atas, teman-teman bisa kepoin waktu kita lihat motornya progres awal. Di episode kali ini kita bakal lihat hasil akhirnya, kita bakal lihat apa aja yang berubah dari planning awal, tentang si bodinya, tentang si part-part custom yang dipasang di Honda Monkey Custom ini cuy. Nah, ini motornya dia di belakang Bang Monjeng. Kita lihat dikit dulu ya, kita lihat sekeliling dulu motornya. Honda Monkey Custom ini bikinan lokal Lombok ya, dari frame-nya semua. Kita keliling seperti ini motor dari depan, tampaknya seperti ini, memakai rak jepit di atas kayak model-model Honda Win gitu. Terus speedonya ini model-model Honda S90. Terus bannya seperti ini, dual purpose. Nah, kita bahas lebih detail ya. Kita lihat sekeliling dulu tankinya, terus si knalpotnya modelnya seperti itu, ala-ala motor-motor tanah gitu. Memang ini bannya juga model-model dual purpose gitu ya. Terus tampang belakang seperti ini, shocknya pakai shock variasi gitu. Lampu belakang nanti kita bakal kita bakal bahas lebih detail, lebih terperinci mengenai apa aja yang kemarin berubah dari planning awal. Waktu ngebangun motor ini Melo masih ada kerjaan sebentar, nanti dia aja yang bahas, yang jelasin karena dia yang punya motor cuy. Nah, kita lihat sekeliling aja dulu motornya. Nah, kalau dari samping sini juga kelihatan tetap oke motornya cuy. Cuman mesinnya ini belum terlalu dibersihin lagi ya, maksudnya ya kotor-kotoran khas mesin belum di powder coating atau yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sekeliling motornya seperti ini cuy, ternyata hasil overallnya cukup rapi cuy. Nah, sekarang kita bakal bahas lebih detail apa aja spek-spek dari motor ini, dari kaki-kaki, dari si mesinnya, dari frame-nya, dari body partnya. Terus kita bakal tanya nanti overall biayanya berapa untuk bikin motor seperti ini, kalau teman-teman pengen bikin juga ya. Sebelum Bang Monjeng undang yang punya atau yang bangun motornya, si owner ini Mi Alung, Bang Monjeng mau liatin dulu sedikit B-roll atau sinematik dari motornya guys. Ya oke, akhirnya Bang Monjeng review sendiri karena si ownernya Mi Alung kata lagi nggak mau in frame, malu katanya. Tapi tadi udah diskusi, sudah Bang Monjeng dikasih tahu spek-speknya apa aja dari kaki-kaki, frame dan semuanya. Sekarang langsung kan kita bahas satu persatu motornya guys. Kita lihat dulu tampangnya seperti ini. Kita bakal mulai dari area depan dulu cuy. Mungkin kita bakal mulai dari yang bawah apa atas dulu nih? Dari atas dulu deh. Untuk atas ini spion Vario katanya cuy, tapi yang kayaknya bukan yang ori kalau Bang Monjeng lihat ini spion Vario. Terus ini untuk pengeremannya ini pakai produk variasi dari Moss, ini sepaket sama yang handle kiri ini juga, sama si ini cuy, dibeli online katanya. Sama yang ininya juga sudah ada start tangannya, sama satu switch lagi di sini, bisa pakai di lampu atau yang lain terserah, bisa di custom. Ini sudah include katanya, belinya paketan. Terus kalau yang order sebelah kiri ini teman-teman kalau biasa main trail pasti ngeh, ini punyaan Kawasaki KLX yang ditaruh sebelah kiri ini, katanya nemu di bengkel aja terus dipasang. Hand gripnya seperti ini cuy. Ini karena motornya nggak kopling ya udah ya dipasang biasa aja. Oke, lanjut kita bahas lagi area depan. Nah, ini untuk si rak depan ini aslinya tadinya untuk Honda Win, tapi di custom lagi
disesuaikan untuk bisa masang di sini cuy. Dibikinin bracket di sini sama di sini. Ini cukup kuat ya, tangguh. Nah, karena masangnya langsung ini bracketnya langsung di segitiga atas, terus di bracket lampu. Ini juga bracket lampunya lumayan tebal platnya. Jadi kokoh kalau mau naruh jas hujan atau apa, mungkin di sini masih bisa aman lah ini jepitannya buat Honda Win. Oke, lanjut kita untuk di bagian sini setangnya tadi ya belum kita bahas. Untuk setang ini beli udah jadi custom, cuman ini disesuaikan lagi, dipendekin lagi cuy. Ini bekas las-lasannya dipendekin biar lebih nyaman. Tadinya katanya terlalu tinggi, jadi nggak terlalu enak looksnya. Dipendekin lagi sedikit biasa. Model-model seperti ini memang, tapi bentukannya kayak model ori cuy. Lanjut di bagian sini, ini segitiga atas menggunakan copotan dari GL series coy, Honda GL series. Terus ini juga beli udah jadi untuk speedometer dan lampunya. Ini kalau teman-teman ngeh model-model Honda S90 yang nyambung seperti ini, langsung ada speedometernya. Kita lihat lebih dekat speedometernya. Kalau teman-teman ngelihat, mungkin kita nyalain sedikit. Nah, ini nyala ya indikatornya. Cuman untuk speedometernya nggak nyala karena memang nggak ada kabelnya cuy. Sekarang kita matiin dulu, kita lanjut reviewnya cuy. Oke, itu untuk speedometernya seperti itu tadi. Segitiga atasnya pakai keluarga GL series. Nah, kita lanjut di bagian sini untuk si lightingnya. Ini lighting variasi ya, banyak dijual. Terus ini untuk dudukan si lampunya ini custom sendiri, bikin sendiri ini dari pipa, terus dilas di sini untuk bracketnya cuy. Nah, untuk asnya sendiri ini sebenarnya bawaan dari si Kymco, karena si bottom shocknya juga Kymco original. Ini aslinya kan cuma sampai segini, cuman ini disambung lagi, tapi ketutup nggak kelihatan sambungannya atau lasannya di sini cuy. Untuk segitiganya ini memang pakai Honda GL series ya, GL series. Terus bikin lagi untuk bracket si DR-nya di sini, plat nomor gitu ya, bracket plat nomor. Lampunya seperti ini. Ini katanya punyaan Astra 100 atau Astra berapa gitu. Yang model-model 70 juga sebenarnya milik bulat-bulat seperti ini, vintage. Spakbornya ini tadinya nih set ada tangki, terus spakbor belakang yang berbahan besi, cuman katanya kurang bagus looknya, beli lagi. Ini bahannya spakbor, ini bahannya plastik, sorry. Dan ini kebetulan boleh dibilang kopian ori dari si Monkey Gorilla memang. Jadi ori lah boleh dibilang, model ori. Tadi ini udah kita bahas, bottomnya Kymco, terus si peleknya juga Kymco cuy. Peleknya ringnya 10. Ini bannya memakai ban Swallow serinya Daily Tire, model-model dual purpose seperti ini, ukuran 120/90 mal atau ukuran diameternya 10 inch. Ini langsung plug and play nggak? Ini ada yang di custom sedikit. Kita bahas sedikit dulu apa aja yang di custom. Nah, ini karena segitiga bawaan si GL series ini agak sempit, nggak begitu lebar, jadi ini ada yang dipotong sedikit cuy. Untuk si dudukan cakram ini ada yang dipotong, mungkin nggak tahu kelihatan apa enggak, ada las-lasan sedikit, dipotong, didalemin biar bisa masuk cuy, karena kesempitan untuk si segitiga atas ini. Nah, terus di sini memakai kepala babi atau kaliper lah, ini boleh dibilang. Ini produk atau copotan dari Honda Beat, Vario gitu-gitulah. Terus kabelnya seperti ini, jalurnya langsung ke atas itu cuy. Sudah cakram bagian depannya. Itu untuk bagian depan. Kita lanjut ke area tengah kali ya. Area tengah kita ngobrolin si frame-nya. Ini kemarin sudah ada di episode sebelumnya, frame-nya bikinan, cuman ini kan copotan dari motor lain. Terus frame keseluruhan sampai belakang ini full bikinan sendiri, custom sendiri. Bengkelnya Bang Win sudah spill kemarin, sudah kita sempat bahas motor ini waktu masih awal pengerjaan, udah beberapa bulan yang lalu, nggak tahu hampir setahun kali ya. Oke, untuk tankinya ini beli jadi, ini Monkey Gorilla, nggak ada yang dirubah lagi dari tankinya, cuma dicat aja, bracketnya paling disesuaikan, belnya pakai Denso. Nanti kita bakal test ride, kita dengar suara belnya. Terus tengah sini knalpotnya, ini knalpotnya beli udah jadi juga, cuma dibobok ulang biar suaranya lebih enak, sama disesuaikan sedikit di sini cuy, nggak langsung plug and play gitu, ada yang harus disesuaikan. Mesinnya ini mesin Karisma 125 cc nya, belinya kemarin beli mesin kampakan lah boleh dibilang, sekitar 800 ribuan. Cuman banyak bagian-bagian dalam yang harus akhirnya diganti, blokopnya diganti, karbunya juga semua diganti akhirnya ini. Cuman beli bahannya aja 800 ribu, infonya dari si ownernya.
Kayak terus untuk posisi si kuncinya di sini cuy. Kuncinya di sini dibikin bracket, kunci-kunci variasi ini cuy. Nah, untuk bagian sektor mesin seperti ini. Terus ini juga untuk pengeremannya, ini si handle-nya belinya bawaan dari si Honda Karisma, pedalnya Honda Karisma menyesuaikan dengan si mesin ini cuy. Itu untuk kurang lebih di bagian area tengah sini. Kita lanjut ke sini. Nah, ini joknya by the way satu paket sama si tangki belinya cuy. Itu paket sama dapat rak ini juga, cuman disesuaikan lagi untuk raknya. Kita lanjut di bagian area tengah sini, kelistrikan disembunyiin di sana di bagian sebelah kiri karena kan covernya cuma ada sebelah kiri begini nih cuy. Memang begitu aslinya juga. Kita lanjut untuk shocknya. Ini shock variasi DBS, kalau nggak salah infonya ukurannya 320. Variasi paling sekitar 600 ribuan untuk variasi kayak gini nih. Spakbornya tadinya ini ada paketan dari tangki, cuman katanya nggak begitu bagus looksnya, jadi akhirnya beli lagi yang plastik ini cuy, yang lebih bagus looksnya, lebih cocok. Swing armnya ini kayak keluarga Win atau GL series yang lama ada model seperti ini, di custom lagi, disesuaikan untuk si panjangnya cuy, jadi lebih dipendekin lah dibilang, jadi lebih bantet kelihatan seperti ini cuy untuk swing armnya. Nah, terus kita lanjut ke area bawah dulu. Bannya yang belakang sama depan belakang, cuman ukurannya juga kayaknya nih lebih lebar sedikit, 130 per 90 ring 10. Nah, ini untuk tromolnya pakai tromol Jupiter Z cuy, Jupiter Z, terus dikawinkan sama si velg dari Kimco ini cuy. Dikasih baut ada 3 atau 4 biji baut cuy. Oke, ini untuk area belakangnya ini yang di custom seperti ini bentukannya kelihatannya. Lanjut ke area belakang cuy. Area belakang di sini ada ini lagi cuy, jepitan lagi buat naruh barang karena ini nggak punya bagasi ya. Oke, untuk ini kan standaran aja untuk variasi lampu seperti biasa. Yang beginian banyak yang jual, nggak perlu kita bahas terlalu detail. Lanjut ini untuk bodi samping. Ini memang bawaan dari tangki kemarin, satu paket dari tangkinya. Bodi samping untuk menjemunyikan kelistrikan nih cuy, taruh di sini semua. Nah, terus ini sekarang gearnya pakai 30, depannya 15 cuy. Nah, ini tadi yang Bang Onjeng bilang, ini perkawinan antara tromol Jupiter Z sama si velg Kimco, dikasih nut seperti ini, baut. Ini nanti kita bakal tes ride, baru kita bakal tahu gimana rasanya si motor ini, apakah stabil atau enggak stabil. Ini copotan apa mungkin ini untuk tutup rantainya di custom seperti ini, ya dipotong-potong menyesuaikan aja cuy. Seperti ini locksnya di area sini nih cuy. Ya kurang lebih seperti inilah untuk area di bagian sebelah kirinya cuy. Cuman ini memang baru banget jadi. Ini juga sempat ada tumpahan bensin, jadi kelihatan kuning seperti ini cuy. Nah, dari sini memang belum terlihat bersih ya mesinnya ini. Ini juga mungkin mesinnya lama ngejogrok, belinya kampakan, belum sempat belum sempat dibersihin atau di powder coating. Ini tadi kuncinya seperti ini, kunci variasi lah boleh dibilang nih cuy. Nah, ini untuk frame yang dibikin cuy, bikin sendiri, pakai plat yang cukup tebal. Nggak tahu Bang Monjeng ini di diameternya berapa, lupa Bang Monjeng. Untuk si support mesin di tengah sini sama di sini cuy. Ya kurang lebih seperti ini cuy untuk si Monkey yang basicnya Honda Karisma cuy. Ya mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Mungkin Bang Monjeng sebelum tutup videonya nanti bakal Bang Monjeng cek sound dulu ya. Nanti mungkin di episode terpisah kita bakal test ride juga, kita bakal ya jalan-jalan area kota Mataram aja sedikit, kita rasain gimana framenya, apakah enak atau goyang apa gimana. Semoga nanti bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang pengen bikin seperti ini juga. Bisa tanya-tanya juga nanti di kolom komentar, di Bang Monjeng bantu jawab. Dan untuk total biaya ini kurang lebih dari nol, dari bahan semuanya kurang lebih 12 jutaan cuy. Mungkin kalau dari semua body part kecuali mesin mungkin sekitar 6 sampai 7 juta. Kalau teman-teman yang pengen beli frame-nya aja, nanti Bang Monjeng bantu hubungkan dengan si bengkel yang bikin frame-nya kemarin ini cuy. Ini sebenarnya Bang Monjeng sudah ada videonya juga, nanti Bang Monjeng taruh di atas saja linknya, teman-teman bisa klik, teman-teman bisa kepoin. Ya segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa di like. Jika teman-teman suka videonya, tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan seputar custom Honda Monkey seperti ini. Kalau pengen kasih tips juga boleh coret-coret aja di bawah.
Jangan lupa subscribe YouTube channel Monjeng Speed. Sampai ketemu di episode-episode lainnya guys. Bang Manji pamit, have a great day, see ya. Oke, sebelum kita tutup videonya, kita cek sound dulu sedikit cuy. Kita cek sound gimana sih suara knalpotnya. Ini sebenarnya udah dibobok sih. Pada dasarnya nih mesin karisma sih. Oke, kita ini by the way si cold starternya mungkin lagi bermasalah, harusnya bisa hidup. Cuman ya kita pakai starter kaki aja cuy. Lampunya by the way nyala tuh yang belakang. Semua kelistrikan nyambung kecuali speedometernya karena nggak ada kabelnya juga. Ya, kurang lebih seperti ini suaranya cuy. Cukup merdu sih bobok-bobokannya, nggak terlalu gimana-gimana suaranya. Lumayan lah. Ini agak masih berebut cuy. Karbonya mungkin settingan karbonya perlu disetting lagi biar lebih enak cuy. Cuman ya itu aja ya, biar teman-teman tahu suaranya aja.